Halo guys, jumpa lagi di Tik Tutorial. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman cara membuat kop surat pada sebuah amplop. Nah, pembuatan kop surat pada sebuah amplop ini biasanya digunakan oleh instansi pemerintah atau suatu perusahaan di mana mereka menggunakan kop surat mereka untuk mengirim surat kepada seseorang atau kepada instansi lain. Oke, langsung saja kita buka aplikasi Microsoft Word-nya. Nah, setelah aplikasi ini terbuka seperti ini, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan ukuran amplopnya. Caranya, biasanya yang harus kita ketahui sebelum kita menentukan ukurannya, amplop yang sering kita gunakan. Nah, amplop yang sering kita gunakan biasanya berukuran menyesuaikan dengan kertas isi amplopnya. Misalnya kertas surat pada amplop itu berukuran A4 atau berukuran F4 atau legal. Nah, sementara ukuran kertas A4 atau F4 itu adalah 210 mm untuk lebarnya dan panjangnya berkisar 270 mm sampai 330 mm. Nah, setelah kita mengetahui ukuran kertasnya, baru nanti kita akan menentukan besar ukuran amplop yang akan kita buat. Oke, langsung saja. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita pilih di ribbon atau menu page layout. Nah, di menu page layout ini kita pilih menu size di sini. Lalu kita tekan dan kita cari ukurannya di sini. Kita scroll ke bawah, teman-teman. Nah, ketika kita lihat di sini ada DL envelope, DLN ya. 11 cm dikali 22 cm. Ini adalah ukuran amplop. Nah, ini adalah ukuran amplop yang biasa kita gunakan. Jika kalian tidak menemukan ukurannya di sini, kalian bisa menentukannya di sini. Nah, di sini bisa kita tentukan untuk tinggi amplopnya berapa dan lebarnya berapa. Ini lebar dan ini tinggi, ya. Ini lebarnya, ini tingginya. Bisa kalian buat di sini. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, ukuran kertas A4 atau F4 atau legal biasanya berukuran 21 cm dan tingginya 27 cm atau 270-an mm. Nah, ini sudah pas ukurannya ya teman-teman. Nah, seperti yang kita pilih tadi, kita okekan saja. Nah, lalu kita pilih di sini karena punya saya sudah ada di sini. Nah, bagi teman-teman yang tidak menemukannya di sini tadi, bisa menggunakan pilihan More Page Size. Nah, saya memilih DLN ini. Nah, setelah seperti ini, kita ubah lagi di orientation. Kita pilih landscape. Nah, jadi seperti ini tampilan envelope-nya atau amplopnya. Setelah kita menemukan ukuran amplop seperti ini, baru nanti kita akan membuat kop surat. Misalnya saya contohkan di sini saya menggunakan kop surat desa saya ya teman-teman. Dilihat, bisa dilihat saya akan membuatnya. Nah, setelah saya tulis seperti ini, pemerintah Kabupaten Sintang, Kecamatan Ketungohulu, Desa Embale. Kemudian biasanya kop surat setelah kita tulis seperti ini, di bawahnya kita biasanya menuliskan alamat. Saya tuliskan alamat kantor desa saya ya teman-teman.
Oke, setelah saya buat seperti ini, tinggal saya edit teksnya. Nah, saya kembali lagi ke menu home dan saya pilih di jenis huruf. Saya menggunakan Times New Roman. Kemudian saya tentukan di sini saya tentukan ukuran hurufnya menjadi 14. Dan nama desanya ini saya ubah jadi 16. Kemudian untuk alamat saya ubah jadi 10. Nah, setelah saya buat seperti ini, saya akan mengatur spasinya. Di sini, di line spasi, saya pilih 1 dan di bawahnya saya remove space after paragraph. Nah, ini. Setelah itu saya ubah paragrafnya menjadi rata tengah. Nah, kemudian nama desanya ini saya akan ubah bercetak tebal. Nah, setelah kop suratnya seperti ini, tinggal saya membuat garis kopnya. Biasanya kop surat ada garis bawahnya ya teman-teman. Cara membuatnya adalah dengan blok dulu teks alamat ini, kemudian saya pilih di sini ya, bottom border. Kemudian pilih border and shading. Di sini kalian pilih garisnya, jenis garisnya. Saya pilih ini. Kemudian bisa hapus garis samping dan garis atas. Yang ditinggalkan hanya garis bawahnya saja. Oke, untuk garisnya sudah jadi ya teman-teman. Kemudian tinggal saya menyisipkan logo pemerintahan. Saya pilih menu insert dan insert picture. Nah, di sini tentunya di laptop teman-teman sudah tersedia logonya ya teman-teman. Kita cari logonya dulu di dokumen. Nah, saya pilih yang hitam putih ini saja. Nah, setelah seperti ini, klik kanan pada gambar dan pilih Wrap Text. Saya pilih Behind Text. Nah, setelah seperti ini, saya akan tentukan ukuran logonya. Setelah sesuai, saya akan geser logo ini di sini supaya terlihat pas. Nah, sampai di sini cukup, teman-teman. Logonya sudah jadi. Kemudian yang harus kita lakukan di sini adalah kita menentukan tujuan kemana kita akan mengirim suratnya. Nah, kemana kita akan mengirim surat yang akan kita buat ini. Biasanya ada alamat tujuannya ya teman-teman. Nah, biasanya ada alamat tujuan suratnya. Di sini kita biasa membuatnya. Nah, misalnya kepada yang terhormat Bupati Sintang misalnya. Nah, saya buat seperti ini saja. Nah, setelah seperti ini, tinggal kita atur hurufnya. Biasanya huruf yang sering digunakan 12 ya teman-teman untuk ukuran standarnya. Kemudian kita geser ini, biasanya alamat tujuan suratnya biasanya di sebelah sini. Tinggal kita ubah pakai ini. Nah, oke. Sampai di sini cukup ya teman-teman. Nah, setelah seperti ini, kop suratnya beserta dengan amplopnya sudah jadi. Tinggal kita print atau tinggal kita cetak. Nah, setelah pembuatan file ini, kita memasukkan amplop yang sudah kita beli, tentunya dengan ukuran yang sudah kita buat di sini ya teman-teman, yang kira-kira pas dengan kertas A4 atau legal atau F4. Nah, kita masukkan amplop kosong ke dalam printer. Lalu setelah itu kita print file ini. Maka hasilnya akan
di amplop kalian akan ada kop suratnya seperti yang sudah kalian buat. Nah, oke teman-teman, sampai di sini tutorial yang bisa saya bagikan. Jika video ini bermanfaat buat teman-teman, silahkan like di videonya dan jangan lupa subscribe di channel saya Tik Tutorial, dan jangan lupa tekan tanda loncengnya untuk mendapatkan notifikasi pada video saya selanjutnya. Terima kasih.